Ini soalnya yang kemarin di-share sama teman-teman. Nah, tan T min T terus ditambah integral tan pangkat 4T dt itu tan pangkat 3T per 3 dikurang tan T ditambah T. Nah, coba kalian amati lagi. Ini kan ada bentuk yang sama kan, dan itu berlawanan tanda. Berarti ini bisa kita coret. Ini tan T sama min tan T. Oke, karena udah aman, semoga besok kalkulusnya lancar yang ngerjainnya. Amin, Semoga dapat A amin, semua, amin. amin, Oke, amin, paling lanjut ke serius. ini bab 3 mengenai integral tak wajar dan apa ya? Dan limit bentuk tak tentu. Nah, integral tak wajar itu intinya kita pakai pemisalan limit, maksudnya bukan pakai pemisalan sih, pakai konsep dari limit. Eh, nah, integral tak wajar itu kita pakai ketika kita punya integral dan selangnya itu dari minta hingga sampai B atau A sampai tak hingga atau minta hingga sampai tak hingga. Nah, ketika ada bentuk kayak gini, kita pakai eh, limit, konsep limit. Nah, contohnya ini, integral A sampai tak hingga fx dx itu kita selesainya dengan cara kita limitkan limit T mendekati tak hingga dari A sampai T fx dx. Nah, kasus lain itu ketika kita punya integrasinya minta hingga sampai tak hingga, kita bisa membagi batas integrasi tersebut menjadi beberapa daerah. Maka didapetin minta hingga sampai tak hingga fx dx itu sama dengan minta hingga sampai A fx dx ditambah A sampai tak hingga fx dx. Nah, aku coba misalin yang integral minta hingga sampai A fx dx itu A, sementara yang A sampai tak hingga fx dx itu yang B. Nah, ketika seperti itu, kita harus apa ya? Kita harus cek nilainya itu konvergen apa divergen. Nilainya konvergen itu jika A dan B keduanya konvergen ke suatu nilai. Jadi kalau A dan B-nya ini konvergen ke suatu nilai, itu berarti dia konvergen. Sementara kalau divergen itu berarti cukup salah satu kita buktiin salah satunya itu divergen. Maksudnya konvergen itu apa? Maksudnya konvergen itu ketika kita sudah pakai konsep limit, hasilnya itu nanti bakal suatu angka eksak, misal 0, misal 4, 1, 2, 3 dan sebagainya. Tapi kalau divergen itu nanti hasilnya ke tak hingga, maksudnya hasilnya itu tak hingga atau minus tak hingga. Kalau kayak gitu berarti kita katakan integral tersebut itu divergen atau tidak menuju ke suatu nilai. Contoh, contoh itu ada soal integral minta hingga sampai tak hingga x kuadrat dx. Jadi sama dengan integral minus tak hingga sampai 0 x kuadrat x pangkat 3 dx tambah 0 sampai tak hingga x pangkat 3 dx. Terus kita buktiin yang minta hingga sampai 0 dulu. Minta hingga sampai 0 itu kita cari nilainya dengan limit dan bla 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 ketemu minta hingga. Nah, karena tak hingga berarti kita udah bisa ngebuktiin kalau bentuk yang ini tuh itu divergen. Nah, sesuai yang aku bilang tadi ketika kita sudah bisa buktiin salah satunya divergen, berarti ini tuh integralnya udah fix yaitu divergen. Oke, jadi kita nggak perlu ngitung yang bagian ini. Ini nggak perlu dihitung. Nanti tinggal yang ini aja. Kalau dia udah ketemu divergen, berarti kita simpulin kalau integralnya ini divergen. Tinggal kita tulis integral tersebut menghasilkan nilai divergen atau tidak konvergen ke suatu nilai. Itu udah cukup. Nah, terus lanjut ke soal latihan. Ini kan tadi X pangkat 3 ini pakai pecahan. Integral 1 sampai tak hingga dari dx per X pangkat 3. Ini ketemu limit T mendekati tak hingga 1 sampai T dx per X pangkat 3. Terus ketemu ini min 1/2 X kuadrat T 1 sampai T. Ini kita ketemu hasilnya setengah. Limit T mendekati tak hingga dari min 1/2 T kuadrat itu kan min 1 dibagi sesuatu yang tak hingga kan. Ketika suatu nilai dibagi dengan angka yang besar dan itu tak hingga, itu kan mendekati nol kan nilainya. Nah, itu sesuai konsep limit. Limit itu konsep pendekatan dari suatu nilai. Jadi kita kan nggak bisa kan menentukan eksaknya itu berapa, 0,000 berapa. Tapi kita pasti itu nilainya itu mendekati nol. Itu yang bisa kita
pakai dari konsep limit itu. Kalau setengah itu kan apa ya, suatu angka eksak kan. Ketika kita limitkan t-nya ke tak hingga, dia kan nggak punya t juga. Berarti dia itu ya tetap setengah. Berarti 0 tambah setengah sama dengan setengah. Terus ada soal yang kedua, ini agak ribet karena eh, penyebutnya itu ada a kuadrat plus b kuadrat plus x kali x kuadrat. Sebenarnya gampang, tinggal kita limitkan karena ada karena ada batas yang tak hingga tadi. Berarti limit P mendekati tak hingga 0 sampai P dx per A kuadrat plus B kuadrat X kuadrat. Terus kita dapetin ini yang di sini. Terus kita misalin. Setelah kita misalin, kita dapat seper B integral 0 sampai P du per A kuadrat plus U kuadrat. Terus ketemu 1 per AB kali tan inverse U per A P 0 sampai P. Ini tuh kan sebenarnya hasil dari integral ini kan ini kan. eh Sebenarnya hasilnya kan seper A kali tan inverse U per A. Nah, A-nya itu aku langsung kaliin sama B-nya yang di depan ini. Berarti 1 per AB kali tan inverse U per A 0 sampai P. Berarti seper AB kali tan inverse B per AX 0 sampai P. Nanti ketemu seper AB tan inverse P kali B per A min tan inverse 0. Nah, karena P-nya mendekati tak hingga, berarti tan inverse tak hingga itu mendekati nilai berapa? Mendekati nilai pi per 2. Nah, seper AB kali P per 2 min 0, hasilnya pi per 2 AB. Udah, terus ini ada integral lain, yaitu ketika pada selang tersebut itu ada titik diskontinu. Coba kalian ingat dulu integral seper x kuadrat itu seperti apa. Kurang lebihnya integral seper x kuadrat itu kalau aku gambarin itu seperti ini. Maaf ya kalau gambarnya kurang. Ini bukan kurang sih, sangat jelek sih. Ini. Jadi integral 1 per x kuadrat itu seperti ini ya kurang lebih. Ini y sama dengan 1 per x kuadrat. Nah, grafiknya kan seperti ini. Ketika kita mau cari integral dari, misal ini min 2. Misal nih ini min 2, ini 1 misal. Nah, ketika kita cari luasan, benar aku kecepatan kalau langsung bilang luasan. Jadi kalian tahu kan kalau integral itu merupakan interpretasi dari luas daerah di bawah kurva kan. Berarti ketika kita disuruh mencari integral dari min 2 sampai 1, itu tuh sebenarnya kita disuruh mencari luas di bawah kurva fungsinya dalam selang min 2 sampai 1. Nah, coba kalian amati pada grafik ini. Ini kan pada X sama dengan 0 itu kan menuju tak hingga kan atau titik discontinue. Berarti ketika kita langsung integralin itu pasti akan menimbulkan error. Jadi seperti ini. Min 1 per X min 2 sampai 1 itu kan hasilnya kan nanti diperoleh min 3 per 2. Padahal suatu luasan itu tidak mungkin menghasilkan hasil yang negatif. Kalau seperti itu berarti merupakan cara yang ceroboh. Lalu ini pasti salah ya ini jawabannya. Lalu yang benar seperti apa? Yang benar itu kita pecah jadi dua bagian. Jadi yang pertama min 2 sampai 0 dari seper x kuadrat dx ditambah 0 sampai 1 per x kuadrat dx. Nah, yang pertama kita hitung yang depan dulu. Diperoleh integral min 2 sampai 0 1 per x kuadrat dx. Nanti limit s mendekati 0 dari kiri. Berarti min 2 sampai s per x kuadrat dx. Nanti diperoleh min 1 per x min 2 sampai s. Ketemu min 1 per s min setengah. Nah, ketika kita masukin itu mendapatkan hasil plus tak hingga. Atau nanti mendapatkan hasil yang divergen. Gitu. Nah, aku coba ini ya cari gambar grafik yang benar ya, maksudnya yang lebih jelas. Jadi kalau misal Y sama dengan 1 per x kuadrat, itu hasilnya tuh seperti ini kurang lebih grafiknya. Bentar. Nah, grafiknya tuh seperti ini kalau x seper x kuadrat. Oke, karena insya Allah udah paham semua, kita lanjut ke limit bentuk tak tentu dulu. Limit ini yang sebab terakhir sih, limit bentuk tak tentu. Nah, sebelumnya kalian harus tahu limit bentuk tak tentu itu apa aja. Bentuk tak tentu itu ketika 0 kali tak hingga
tak hingga min tak hingga, satu pangkat tak hingga, nol pangkat tak hingga, tak hingga pangkat nol, terus nol per nol sama tak hingga per tak hingga. Nah, ketika ada bentuk tak tentu maka gunakan aturan L'Hopital. Limit fx per gx sama dengan limit f aksen x per g aksen x. Nah, sebenarnya kalau kita dari sini itu belum dapat nilainya atau bentuknya itu masih tak tentu, kita bisa turunin lagi sampai turunan di mana menghasilkan suatu nilai eksak gitu. Nah, ini cuman gini aja sih konsepnya. Terus ada ini limit x mendekati 0 dari sin 2x per sin 5x. Nah, kuncinya kalau ngerjain ini kalian nggak boleh lupa pertama itu harus mensubstitusikan nilai limitnya ke dalam fungsinya. Kenapa? Soalnya kita harus membuktikan dulu kalau bentuknya itu bentuk tak tentu. Ini kan kalau kita substitusi hasilnya 0 per 0, di mana 0 per 0 itu bentuk tak tentu. Berarti dia fix merupakan eh, fix kita bisa menggunakan konsep dalil L'Hopital. Nah, ketika pakai dalil L'Hopital itu hasilnya 2 cos 2x per 5 cos 5x hasilnya 2 per 5. Lanjut ini. Ini ada soal penerapan sih. Limit x mendekati 0, k plus cos lx per x kuadrat sama dengan min 4. Nah, kita substitusi langsung nilai nolnya. K plus 1 per 0 sama dengan min 4. Nah, ketika kita pecahnya kita bagi 0, maka pasti nilainya itu tak terdefinisi. Ketika tak terdefinisi, kita pasti apa ya, kita nggak bisa dapetin satu nilai dari pecahan tersebut. Nah, biar dapat nilainya, kita asumsikan bahwa limitnya ini tuh hasilnya tak tentu. Nah, yang bawah tadi kan udah dapat hasilnya nol kan. Berarti kita asumsikan K plus cos LX itu nol. Kenapa? Soalnya kita kan ini kan limitnya ada nilainya. Pasti nggak mungkin dong dia penyebutnya itu bernilai nol. Pasti dia itu bentuk tak tentu hingga bawahnya ini nggak nol. Nah, berarti kita peroleh eh haruslah tak tentu sehingga K sama dengan satu. Berarti kan K plus satu itu harus sama dengan nol. Hasilnya berarti K plus satu sama dengan nol, K sama dengan minus satu. Nah, gini. Berarti udah dapat K-nya. Kita lanjut ke prosesnya. Nah, kenapa dia dapat min 4? Limit x mendekati 0, min 1 plus cos Lx per x kuadrat. Ini kita cari L-nya ya maksudnya. Kita cari L-nya. Berarti kan min 1 plus cos Lx per x kuadrat. Kita dari L'Hopital berarti min Lx per 2x. Nah, ketika kita substitusikan hasilnya kan masih 0 per 0 kan dari sini. Kita lanjut ke yang bawahnya. Kita dari L'Hopitalkan lagi hasilnya min L kuadrat kali cos Lx per 2. Nanti hasilnya min 4 berarti L-nya itu sama dengan 2. Kenapa 2? Soalnya ketika kita substitusikan 0 nanti hasilnya min L kuadrat per 2 sama dengan min 4. Min L kuadrat bentar. Min Oh ya ini min L kuadrat kali 1 eh ya min L kuadrat per 2 sama dengan min 4. Nah, terus hasilnya L itu sama dengan 2. Ini salah ya harusnya ini 2 akar 2 harusnya. Soalnya kan gini kan, bentar aku coba revisi sekalian aja. eh Ketika kita substitusikan hasilnya kan gini. Min L kuadrat kali 1 per 2 sama dengan min 4. Berarti min L kuadrat itu sama dengan minus 8. Minusnya kita hilangin jadinya L kuadrat sama dengan 8. L-nya berarti sama dengan 2 akar 2. Nah, ini salah. Ini harusnya 2 akar 2. Oke. eh ada yang ingin tanyakan dulu dari 3.2 ini? Ini soalnya yang kemarin di-share sama teman-teman. Nah, tapi aku mau bilang dulu kalau di nomor 345 itu nggak bakal keluar di ITS. Soalnya itu ada di eh, bab 4. Maksudnya di nanti di luasan atau penerapan dari integralnya. Nah, kita coba bahas yang nomor 1 2 aja ya. 1 2. Satu itu soalnya, jadi kita drop aja. Nih, nggak bisa. Jadi oke gini aja. Nih, berarti yang nomor 1 pangkat
Integral berapa ini? E pangkat 2x per 1 min E pangkat 2x. Berarti gini. Integral E pangkat 2x per akar 1 min E pangkat 2x dx. Ini sama dengan berapa? Caranya itu kita misalin yang bagian bawahnya. Misal P sama dengan 1 min E pangkat 2x. Berarti dP sama dengan minus 2 E pangkat 2x dx. Nah, berarti eh, dP per min 2 itu sama dengan E pangkat 2x dx. Nah, kalau udah kayak gini kita bisa langsung kerjain. Ini nomor satu ya, teman-teman. Nomor satu. Berarti integral ini kan E pangkat 2x dx sama dengan dP per min 2. Berarti ini bisa aku tulis dP dikalikan, aku min 2-nya aku taruh di sini. Yang bawah sini itu akar 1 min E pangkat 2x. Berarti kan akar P. Berarti kalau kayak gini berarti langsung min setengah akar P pangkat min setengah dP. Berarti sama dengan min setengah dikalikan pangkatnya ini kan min setengah tambah satu sama dengan setengah. Berarti kali 2 akar P plus C. Berarti sama dengan min akar P plus C. Min akar P plus C. Ini coret-coret. Nah, oke. Udah itu yang nomor satu. Terus lanjut yang nomor dua. Nomor dua itu integral 0 sampai 2. Bentar kita tulis sedikit. Tulis satu persatu. Integral 0 sampai 2. Dx per akar. Dx per akar 4 min x kuadrat. Berarti ini, ya bentar. Oke, langsung aja. Berarti ini kan ada A min A kuadrat min X kuadrat kan. Berarti ini kita coba tulis dulu. 0 sampai 2. Dx per akar 2 kuadrat min X kuadrat. Berarti kita misalin aja. Misal X-nya itu sama dengan 2 sin theta. Berarti dx sama dengan 2 cos theta d theta. Nah, berarti ya bentar, benar gini apa enggak ya? Step 1 kemana tadi? Oke, langsung aja. Gini berarti nanti batas atasnya X, bentar, jangan langsung. Berarti ini kan tetanya sama dengan sin inverse X per 2. Berarti batas atasnya itu theta sama dengan sin inverse 1. Sin inverse 1 berarti kan pi per 2. Batas bawahnya itu kan theta sama dengan sin inverse 0. Berarti ini 0. Hasilnya integral 0 sampai pi per 2. Dx-nya itu kan 2 cos theta d theta dibagi akar 4 min. Ini kan 2 sin theta kan. Berarti 4 sin theta. Sin kuadrat theta. Sama dengan integral 0 sampai pi per 2. 2 kali cos theta d theta per akar 4 kali 1 min sin kuadrat theta.
Berarti ini integral sama dengan 2 per 2 integral 0 sampai pi per 2 cos theta per cos theta d theta. Berarti sama dengan integral 0 sampai pi per 2 d theta nanti diperoleh theta kali 0 pi per 2 hasilnya berarti pi per 2 min 0 sama dengan pi per 2. Oke, itu sih teman-teman. Ada yang ingin tanyakan? Nah, ini kok tentang Nah, teman-teman dari dua soal ini ada yang dibingungin nggak? Bisa ditanyain sama Mas Kamim ya. Mas mau nanya, Mas mau tanya. Iya, boleh. itu yang ini kan soalnya integral dari 0 sampai 2 dx per akar gitu. Kalau kita langsung masukkan rumus yang sin inverse u per a gitu, apa bisa caranya lebih cepat sama atau sama? Oh iya, pakai itu juga bisa kok, pakai itu. Nanti hasilnya sama nggak? Apa belum nyoba? Belum Mas, tapi kayak soalnya itu sama kayak persamaannya gitu. Oh ya udah, kita coba aja ya. Oke, kita coba eh, integral 0 sampai 2 dx per akar 4 min x kuadrat sama dengan ini kan berarti kan sama aja kayak sin inverse x per 4 x per 2 ya kan? Bentar aku lupa sih rumus umumnya gimana. Rumus umumnya oh iya kuadrat ya berarti benar tadi. Sin inverse x per 2 dari 0 sampai 2. Berarti kan sin inverse 1 dikurangi sin inverse 0. Jadi sama dengan pi per 2 min 0. Oh iya benar, ini lebih cepat ya caranya. Oke, sama aja sih jawabannya. Ini tadi siapa yang tanya? Terima kasih udah ngingetin. Integral apa tadi? Tan kuadrat. Tan kuadrat dikali sekant kuadrat T dt. Tan kuadrat T. Dikali, kan, ya, tannya nggak ada T-nya, Mas. Oh, terus gimana itu? Sebentar. Ya, Harusnya salin. ada nggak sih harusnya? Harusnya ada T-nya kan? Nah, oke. Oh, ada, Mas. Tan kuadrat T, sekan kuadrat T, dt. Dt. Nah, berarti sesuai konsep yang awal tadi, bentar aku juga lupa. Aku juga nggak hafal. Ini kan keduanya genap kan? Berarti kita pakai yang eh, se- em, kita reduksi pangkatnya. Ini kan M-nya kan genap kan? Berarti sekan kuadrat T itu kan sama dengan 1 plus tan kuadrat T. Berarti coba kita tulis dulu. Tan kuadrat T dikalikan 1 plus tan kuadrat T dt. Ini sama dengan integral tan kuadrat T dt ditambah integral tan pangkat 4 T dt. Nah, kalau udah kayak gini kita berarti pakai ya, ini kita kotakin. Kita pakai yang ini. Aku tulis dulu aja rumusnya. Ini. Oke. Pakai yang integral. Misal kita punya integral tan pangkat nx. Jadi itu sama dengan hmm, tan pangkat n-1 x per n-1 dikurangi integral tan pangkat n-2 x dx.
Nah, kita coba kerjain dulu yang awal, yang tan kuadrat T. Integral tan kuadrat T dt berarti itu sama dengan tan T per 1 dikurangi integral 2 min 2 itu kan 0 kan. Berarti pangkat 0 itu pasti eh, tan X pangkat 0. Berarti kan ini kan 1 kan. Berarti dt. Berarti tan T min T. Ini masih yang pertama. Terus yang kedua, kita punya integral tan pangkat 4T dt. Berarti tan pangkat 4 min 1 tan pangkat 3 T per 3 min integral tan pangkat 2T dt. Nah, tan pangkat 2T dt tadi kan kita udah ketemu bahwa hasilnya itu ini kan. Yang atasnya itu kan. Yang ini. Berarti kita langsung substitusi aja. Hmm, sama dengan tan pangkat 3T per 3 minus eh, tan T min T berarti sama dengan tan pangkat 3T per 3 min tan T plus T. Berarti kita substitusiin ke bentuk ke ini lagi. Tadi kan kita tahu kalau integral apa soalnya tan pangkat 2T sekan pangkat 2T tan kuadrat T sekan kuadrat T dt itu sama dengan integral tan kuadrat T dt integral tan kuadrat T dt ditambah integral tan pangkat 4T dt tan pangkat 4T dt. Nah, kita tinggal substitusi nilainya. Yang pertama tadi kan tan kuadrat T itu tan T min T. Tan T min T terus ditambah integral tan pangkat 4T dt itu tan pangkat 3T per 3 dikurang tan T ditambah T. Nah, coba kalian amati lagi. Ini kan ada bentuk yang sama kan. Dan itu berlawanan tanda. Berarti ini bisa kita coret. Ini tan T sama min tan T. Ini T sama min T. Berarti dia kan saling menghilangkan. Berarti 0. Hasilnya berarti sepertiga tan pangkat 3T plus C. Oke gitu. Iya ini jangan lupa plus C-nya. Ini tadi siapa yang bertanya? Apakah udah aman? Nia Nia Sari. Sari. Ada feedback nggak dari pembahasan Mas Kamim? Aman, Mas. Ini Mas dari Afnan Yusuf. Itu gimana itu? Ya bentar-bentar. Itu gimana itu? Oh ini kayaknya. Sebentar. Ya, integral dx. Per akar gitu kan ya? Ya, akar 9 dikurangi 4x kuadrat. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi kita sebelum kita lanjutin langkahnya, sebaiknya kita coba cari mau kita arahin kemana ini. eh apa bentuknya. Jadi kan ini kan ada dx per 9 min 4x kuadrat. Berarti kita coba kita arahin ke bentuk tan hiperbolicus inverse. Kita keluarin 9-nya dulu. Berarti 9 dikalikan 1 min. Oh nggak apa-apa sebenarnya. Ini ada 9-nya nggak apa-apa. Cuman yang nggak boleh itu ada eh empatnya, ada koefisien empatnya. Berarti kita bisa tulis gini kan, 9 min 2x kuadrat. Berarti kita misalin aja. Misal 2x sama dengan P. Berarti 2dx sama dengan dp. Berarti kita dapetin
sama dengan integral dx per 9 min u kuadrat. Oh ya, dx-nya kita substitusi dulu jadi dp per 2. Kita hapus dulu. Jadi ini tuh dp per 2 kan. Ini kita dalam kurung per 2 gini. Jadinya setengah integral dp per 9 min u kuadrat. Jadi hasilnya setengah dikalikan seper A. Seper A hanya kan eh bentar kita tulis gini dulu aja. dp per 3 kuadrat min u kuadrat. Berarti hasilnya setengah dikalikan sepertiga dikalikan tan hiperbolik inverse u per 3 plus c. Berarti hasilnya seperenam tan hiperbolik inverse. U-nya tadi kan kita misalin dari eh ini apa P sih, ya Allah nggak konsisten banget. Ini P maksudnya P, ini P, ini P. Oke, maaf ini harusnya P. Nah berarti P-nya tadi kan 2x, berarti 2x per 3 plus C. Oke, ini jawabannya. Permisi Mas Kamim. Oh iya, gimana? Itu kayaknya pembilangnya yang bawah itu akar 9 per 4 X kuadrat. Oh, 9 Ada akarnya. Akar 9 min min 4x 4 kuadrat. X kuadrat. Oke. Oke, kita ulang lagi. Integral dx per akar berapa? 4 min 9x 9 min 4x kuadrat. Ini kan. 9 Ya. min 4x kuadrat. Oke, jadi caranya ya kurang lebih sama sih. Integral dx per 9-nya kita keluarin dulu. 9 dikalikan 1 min kita langsung gini aja 2 per 3 x pangkat 3. Ini nggak apa-apa kan ya? Ini asalnya dari min 4 per 9. Oke, mending kita apa pelan-pelan aja. 4 per 9 x kuadrat. Oke, terus kita kan dapat seper akar 9 kan. Berarti sepertiga dx per akar 1 min 4 per 9 itu kan kita bisa tulis gini kan. 2 per 3 x dikuadratin. Nah, sementara itu kita pengen arahin kemana? Kita pengen arahin ke sin inverse. Iya kan? Bentuknya sama kayak sin inverse. Berarti kita misal 2 per 3 x kita misalin sama dengan P. 2 per 3 dx berarti sama dengan dp. Oke, berarti sepertiga dikalikan. Berarti berarti kalau dx itu berapa? Eh dx sama dengan 3 per 2 dp. Berarti dx-nya itu 3 per 2 dikalikan dp. Ini ada integralnya jangan lupa. Per akar 1 min P kuadrat. Ya kan ini udah kita misalin P. Dan hasilnya sepertiga kali 3 per 2 kali integral dp per akar 1 minus P kuadrat. Nah, dp per akar 1 minus P kuadrat itu sama dengan sin inverse P. Berarti setengah. Ini kan bisa dicoret kan? Yang atasnya ini. Kita coret. Hasilnya setengah dikalikan sin inverse P plus C. Jadi sama dengan setengah dikalikan sin inverse 2 per 3 X plus C. Udah. Oke. Jadi nomor 2 kan integral X min 5 per
1 min 3x kalikan x kuadrat min 2x plus 10. Nah, ini konsepnya sama kayak yang di bab berapa ya tadi? Bab 2 ingat bab berarti 1 kalau nggak salah. Jadi sama dengan integral x min 5 per 1 min 3x. Terus yang ini diapain? Kalian ada yang tahu nggak diapain? Kita pecah ya teman-teman, kita Dipecah. faktorin x, ya kita pecah x kuadrat min 2x plus 10, berarti di faktorin jadinya berapa? X Li- min 5 sama ya x min 5, enggak, berarti berapa ya ini? Harusnya kan 5 sama 2, kayaknya ini nggak bisa dipecah lagi deh. X kuadrat min x min 2x plus 10, ini salah soal apa enggak aku? Bener kan ya soalnya? ya benar Mas. Oke, berarti emang kayak gini. Terus berarti ini tuh kita misalin, berarti x min 5 1 min 3x kalikan x kuadrat min 2x plus 10, berarti kan sama dengan a per 1 min 3x ditambah, berarti kalau yang ini berapa? X kuadrat. Berarti ini aku misalin b sama c gitu ya. B x plus c per x kuadrat min 2x plus 10. Nah, kalau kita samain penyebut jadinya a kali x kuadrat min 2x plus 10 ditambah 1 min 3x dikalikan bx plus c dibagi 1 min 3x dikalikan x kuadrat min 2x plus 10. Nah, kalau udah kayak gini berarti kan itu kan sama kayak bentuk yang ini kan. Berarti yang pembilangnya ini harusnya sama dengan x min 5. Berarti eh jadi pembilang sama atau ekuivalen. Berarti kan x min 5 itu sama dengan, coba kita jabarin, a x kuadrat min 2ax plus 10a ditambah bx plus c min 3b x kuadrat min 3cx min 3cx. Udah, berarti x min 5 sama dengan, kita samain yang koefisien x kuadrat kita jadiin 1, berarti a min 3b x kuadrat ditambah berikan min 2a plus b min 3c x, ya kan, ini sama ini, terus ditambah 10a plus c. Oke, udah dapat, berarti kita dapat beberapa persamaan nih. Dapat beberapa persamaan yaitu a min 3b itu sama dengan 0. Terus koefisiennya x di sini kan ada 1 kan. Berarti min 2a plus b min 3c sama dengan 1. Terus ada lagi 10a plus c itu sama dengan min 5. Berarti c itu sama dengan min 5 min 10. Berarti kalau gitu, ini misal persamaan 3, ini 2, ini 1. Bentar, ini kita ubah dulu aja. Berarti A sama dengan 3B. Ini min 5 plus min 10A maksudnya. Oke, A itu sama dengan 3B. Ini persamaan 1. Berarti dari sebentar. 2 dan 1 dan 2. 1
dan 2. Berarti kita dapetin min 2A plus B min 3C sama dengan 1. Terus A-nya kan 3B, berarti min 2 kali 3B min 6 kali B plus B min 3C sama dengan 1. Mending kita ubah B-nya aja, soalnya kan di persamaan 3 kita juga punya A sama dengan 1. Berarti B itu sama dengan A per 3 min 2A plus A per 3 dikurang 3C sama dengan 1. Oke, ini persamaan 4 misal. Oke, terus kita lanjut ke halaman berikutnya. Dari persamaan 3 dan 4. Min 2A plus A per 3 min 3C sama dengan 1. Berarti kan tadi kan C-nya kita dapetin min 5 min 10A. Berarti kita tinggal substitusi aja. Min 2A plus A per 3 min plus 15 plus plus 15 plus 3 kali 10 30 plus 30A. A sama dengan 1. Berarti 30A min 2A 28A plus A per 3 sama dengan 1 min 15 min 14. Berarti kita kali 3 semua. Kali 3 8 kali 3 84. 84. Bener nggak ini? 28 kali 3 4 nyimpen 2 84. Oke, Benar, 84 Mas. A tambah A sama dengan 14 kali 3 min 42. Berarti 85A sama dengan minus 42. A-nya kok angkanya kok gini ya, min 42 per 85. Oke, nggak apa, hanya min 42 per 85. Berarti B-nya B-nya kan sama dengan A per 3 kan, sama dengan min 42 per 85 kali sepertiga. Berarti sama dengan min 14 per 85. Terus yang C-nya kita dapetin C sama dengan min 10 min A, min 5 min 10A, min 5 min 10A sama dengan min 5 min 420 per 85. Ya kan, min 10 kali 42 min 40 per 85. Terus kita samain penyebutnya. 85 kali 5 itu berapa? 85 kali 5. 85 kali 5 berarti 425. Min 425 min 420 per 85. Berarti sama dengan min 845 per 85. Nah, udah ketemu ABC-nya. Terus kita substitusiin lagi ke persamaannya. Sama dengan, jadi ini sama dengan A-nya tadi berapa? Min 42 per 85 dibagi 1 min 3X ditambah BX plus C berarti min 14 per 85 X dikurang 845 45 per 85 dibagi berapa yang atas tadi, dibagi X kuadrat min 2X plus 10. Berarti hasilnya nanti integral min 42 per 85 per 1 min 3X dx ditambah integral minus 14 per 85 X min 845 per 85 per X kuadrat min 2X plus 10. Nah gini,
Ya gini sih, nanti dapat hasilnya kayak gini. Berarti kan ini min 42/85 kali len 1 min 3x kali min 3 ditambah ini penyelesaiannya yang ini. Berarti gimana ini penyelesaiannya? Oke, kita pisah jadinya. Oke, ini udah dapat bentuk yang pertama. Terus kita coba yang bentuk kedua. Berarti ini kita pecah-pecah lagi yang kedua itu. Integral min 14 per 85x per x kuadrat min 2x per 10 dx ditambah integral minus 845 per 85 per x kuadrat min 2x per 10. Nah, berarti ini sama aja kayak, oh ya, ini kita cari lagi ini nanti. Cari apa ya, yang dipisah tadi itu. Yang kayak gini tadi, yang bagi min 14, min, oh ya, ini min 14,85 per 85x ditambah dikurang 845 per 85 per x kuadrat min 2x min plus 10. Oh ya, ini udah nggak bisa ya. Tadi bener yang tadi. Oke, pokoknya gitu. Jujur ini agak susah sih angkanya. Ada yang ditanyakan dulu nggak dari sini? Yang tadi tanya siapa? Dari langkah ini yang udah dijelasin sama Mas Kamim, ada feedback nggak dari Amanda Noel? Ada yang dibingungin nggak dari langkah yang udah dijelasin Mas Kamim? Aman, Mas. Oke, jadi caranya kurang lebih gitu. Nanti kamu tinggal nyelesain bentuk integral yang ini. Oke, kayaknya ini agak panjang sih kalau diselesaikan sekarang. Mungkin aku ngasih kesempatan ke yang lain dulu aja kalau ada yang mau nanya lagi. Ini kan tinggal nyelesain yang ini kan. Oke, teman-teman, karena waktunya udah 15.36, mungkin bisa aku tutup ya teman-teman. Terima kasih kepada Mas Kamim atas antusiasnya untuk berbagi ilmu dan pengalaman belajar kalkulusnya kepada kami. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih untuk materi-materi yang sudah disiapkan. Terima kasih atas segala antusias teman-teman juga yang udah menunggu hingga akhir sesi kalkulus 2 pada siang hari ini. Semoga ilmu dari Mas Kamim dapat kita implementasikan pada saat ETS kalkulus besok. Semoga kita semua dimudahkan dalam mengerjakan ETS pada minggu ini maupun minggu berikutnya. Sebelum aku tutup, mungkin alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa saya pimpin, berdoa dimulai. Tiada kata cukup dalam berdoa. Baik kepada teman-teman dan Mas Kamim, terima kasih atas waktu yang diluangkan. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.